Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai anjing yang banyak di paroki. Pernah 11 anjing. Tapi karena anak-anak dan 2 induk bareng beranak, maka jumlahnya ada yang 5, ada yang 6. Jadi kemudian dengan induk semua totalnya hampir 15, 14 atau berapa, saya lupa. Tapi tentu saja setelah sedikit lebih besar, dewasa, usia 4 bulan, kemudian dibagi-bagikan karena pasturan nanti akan menjadi peternakan anjing atau shelter. Sekarang anjing pasturan tinggal 2 ekor, yaitu Pepi sama Jason. Tapi sayang sebelumnya 3 karena hilang 1. Kemarin ketika saya bercerita Oreo hilang 3 hari, pulang 2 hari. Tetapi setelah itu sampai sekarang sudah 1 bulan hilang entah kemana. Saya tidak tahu apakah ada yang menangkap atau yang mencelakai, tetapi yang jelas sudah 1 bulan tidak pulang. Tentu gonggongan-gonggongan anjing pada malam hari bersaut-sautan merasakan aman kalau ada gonggongan itu bersaut-sautan. Apalagi kalau hujan orang males keluar rumah. Tetapi sekarang gonggongan anjing itu berkurang kemeriahannya karena berkurang 1 anjing pasturan, yaitu Oreo, yang sebelumnya saya merasa sayang, tetapi ternyata sekarang sudah tidak tahu kemana rimbanya. Saya menjadi teringat ada seorang perempuan, seorang wanita, bahkan berhijab, itu mendirikan shelter untuk anjing-anjing liar, anjing-anjing yang tidak ada tuan, yang di jalanan, yang tidak terawat. Bahkan pernah sampai memelihara 70 anjing. Didemo oleh beberapa orang karena tentu mengganggu mungkin suaranya dan seterusnya. Itu ada di Bogor pada waktu itu. Bahkan sempat viral karena seorang wanita ini, yaitu namanya Hesti Sutrisno atau Sucipto, saya lupa. Mbak Hesti ini mendirikan shelter padahal dia sendiri muslimat yang tekun ibadah. Tetapi kemudian dia punya perhatian. Kasihan anjing-anjing ini kalau dia di jalanan tidak ada yang merawat, bahkan disiksa oleh orang-orang yang tidak suka kepada anjing. Maka kemudian saat ini mulai muncul gerakan dog lover, pecinta anjing. Dan ternyata anjing-anjing itu ada yang memberi perhatian. Saudara-saudari yang terkasih, lalu dalam permenungan minggu ini, saya mulai merasakan berpikir, kalau anjing saja disayangi, didirikan shelter, dirawat, diperhatikan, bahkan orang yang memperhatikan itu orang yang dikritik dari sana-sini, karena dia mungkin juga tidak boleh bersentuhan secara lebih dalam dengan anjing itu menurut ajaran kepercayaannya. Lalu dia masih perhatian, dia masih menyukai, masih merawat, masih empati terhadap penderitaan atau mungkin situasi penyiksaan terhadap anjing-anjing itu. Maka kita berpikir, apalagi manusia. Kalau manusia tidak ada yang merawat, mereka di jalanan, apalagi anak-anak, mereka tidak ada perlindungan, tidak ada rumah, makan pun tidak tahu. Lalu apa gunanya kita yang juga harus merawat mereka? Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus berbicara tentang terang dunia dan garam dunia. Kita semua adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tawar, dengan apa akan diasinkan kecuali dibuang, diinjak-injak orang. Kita adalah terang dunia. Lampu, cahaya itu selalu dinyalakan, bukan disembunyikan di bawah tempat tidur, tetapi harus ditaruh di atas gantang, di
di atas kaki dian atau kaki lentera supaya terangnya dilihat oleh banyak orang. Maka ini yang menjadi perumpamaan Yesus tentang kita semua. Harus menjadi kualitas garam dan terang dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Mbak Hesti tadi, Hesti Sutrisno, dia mencoba untuk memberikan satu terang dunia, yaitu dengan membawa kegembiraan, penghiburan, bagi kenyamanan bagi para anjing yang tidak terawat, yang disingkirkan oleh orang-orang, yang kadang disiksa. Tetapi kita juga diundang untuk memperhatikan orang-orang yang bernasib seperti itu di dalam masyarakat. Orang-orang yang ditolak, orang-orang yang tidak pernah disapa, yang tidak mempunyai kenyamanan, keamanan dalam hidupnya karena tidak punya rumah, tidak punya makanan yang menjaminnya. Kalau kita hidup berkelimpahan, di sekitar kita ternyata masih ada orang-orang seperti itu. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi Mbak Esti, mereka mungkin dia tidak mengenal kasih Kristus, tetapi melaksanakan perintahnya. Lalu kita yang sudah mengenal dan berusaha melaksanakan, kenapa tidak segera melaksanakan sebagai garam dan terang dunia? Mari kita coba berkembang, kita coba bijak, merenungkan. Apakah cukup kita hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, berdoa sepanjang malam di kamar kita yang tertutup, yang kadang-kadang sampai kita mengantuk-ngantuk dalam doa, tetapi kita tidak pernah memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Mereka yang berkekurangan, mereka yang selalu membutuhkan pertolongan, dan kita seakan-akan cuek, tidak pernah perhatian. Dan kemudian akhirnya situasi ini berjalan begitu saja. Semoga kita menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat dengan empati, peduli kepada keprihatinan komunitas masyarakat di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.